Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Mas Hoirul nih, salah satu penggerak di organisasi Ganesha Peduli. Baik, Mas Hoirul, tadi kita udah ngebahas soal gerakan perbaikan jalan berlubang ini. Tapi ini Mas Hoirul penasaran nih pemirsa pasti ya, kenapa harus jalan berlubang yang diperbaiki? Aksi-aksi lain mungkin misalkan kayak gerakan ini sampah atau apa segala macam. Tapi kenapa isu perbaikan jalan berlubang ini yang sampai pada akhirnya menjadi highlight dari si organisasi Ganesha Peduli ini nih, Mas? Jadi begini, ini terkait dengan kenyamanan, keselamatan dari masyarakat luas. Ya. Jadi bagaimana arus publik itu sangat kuat di sini di jalan-jalan yang berlubang. Tentunya kami ingin menjaga, menyelamatkan masyarakat pengendara itu dari kecelakaan akibat jalan-jalan yang berlubang ini. Kami tidak ingin ada adik-adik yang pergi sekolah, ya. Kami tidak ingin bapak ibu guru yang pergi mengajar. Kami tidak ingin dari para orang tua yang mungkin pergi ngojek itu celaka karena jalan-jalan yang berlubang ini. Makanya mungkin dengan tindakan kecil yang bisa kami lakukan itu bisa membantu lah meminimalisir angka kecelakaan akibat dari jalan yang berlubang tersebut. Betul, apalagi kayak jalan utama yang mungkin dilewati oleh masyarakat sekitar ya tadi ya. Jadi sampai pada akhirnya ini mungkin jadi isu penting ya, sampai pada akhirnya ini harusnya segera diperbaiki. Tapi ngomong-ngomong soal perbaikan jalan ini, Mas, berarti gimana sistem untuk melakukan kegiatannya? Apakah ada target misalkan seminggu sekali kita harus ada kegiatan perbaikan jalan, atau hanya sekedar sebulan sekali, atau gimana? Seperti apa, Mas? Jadi sesuai dengan hasil dari rakerja kita ya, bahwa untuk kegiatan sosial, kegiatan amal ini kita lakukan setiap minggu. Ya. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita full lakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pembersihan pasir di jalan, kegiatan amal penambalan jalan berlubang, maupun membantu masyarakat untuk renovasi, membangun jembatan secara swadaya. Dalam daerah sekitar sendiri kan mungkin cara perizinannya kepada daerah setempat mungkin kita lebih enak gitu ya berbicaranya. Nah, bagaimana dengan ketika memperbaiki jalan yang mungkin sampai keluar kabupaten? Apakah ada prosedur izinnya dulu, apa langsung saja gitu turun ke jalan membenarkan jalan, atau seperti apa, Mas? Untuk perbaikan jalan maupun jembatan yang di luar daripada kabupaten, ya itu tentu sekali seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat gitu, dengan masyarakat yang ada di sana gitu. Artinya ketika ada masyarakat di sana sedang membangun jalan, kita juga ikut turun. Kita tidak mau ketinggalan nih, ini jalan seumur-umuran akan dipakai sampai kapanpun. Artinya bisa saja yang dikatakan dengan amal jariah itu akan terus mengalir sampai kapanpun jalan itu digunakan, seperti itu. Jadi tetap harus berkoordinasi dengan orang-orang setempat juga berarti ya, tidak hanya sekedar jalan lubang kita langsung ini, berarti ada prosedural yang harus dilakukan juga berarti ya, Mas Hoirul, di sana ya. Oke. Kita kan di organisasi begitu ya. Artinya ketika kita ingin turun melakukan perbaikan di satu dusun, ya misalnya di desa tetangga begitu, kita kirim surat dulu paling tidak ke Pak Kawil, nanti tembusannya ke kepala desa. Kita ingin turun melakukan kegiatan amal di sini dengan tujuan agar masyarakat tidak terganggu, tidak celaka dengan jalan tersebut, seperti itu. Oke. Mas Hoirul, ini kenapa namanya Ganesha Peduli? Ini Ganesha itu apa? Nama salah satu founder Ganesha Peduli ini kah? Atau apa? Atau yayasan atau apa? Jadi begini, banyak publik yang tidak mengetahui apa itu Ganesha, ataupun asumsi-asumsi dari publik yang sering mengaitkan dengan Dewa Ganesha yang ada di Bali, ataupun mungkin ada singkatan-singkatan lain dari Ganesha. Akan tapi Ganesha Peduli yang saya bangun ini adalah merupakan sebuah singkatan ya. Ganesha ini sebuah singkatan dari generasi penerus Indonesia. Oke, berarti itu singkatan generasi penerus Indonesia gitu ya. Tapi ini di bawah naungan apa? Atau
ya karena ya masyarakat aja atau mungkin di bawah pemerintah setempat kayak desa apa atau apa segala macam, Mas? Tidak, ini dari masyarakat. Pure hanya sekedar dibangunnya ya masyarakat itu sendiri berarti ya? Ya, betul. Oke. Baik, tapi sejauh ini Mas Khairul ini apa kegiatan-kegiatan sosial ini sudah banyak sponsor dari mana aja nih, Mas? Sudah bantu Kalau kah? kita berbicara masalah sponsor ya masih belum ada. Artinya kita masih terus berjalan secara natural. Dalam artian begini, itu sponsor mungkin merupakan sebuah bonus. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat. Kalaupun ada mungkin kita viral lah, kita ada sponsor yang masuk ini dan itu merupakan sebuah bonus. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan kegiatan pembersihan pasir, sebelum kita melakukan kegiatan penambalan jalan berlubang itu, kami merapatkan barisan dulu, kembali ke titik awal adalah perbaiki niat kita membantu masyarakat. Lillahi ta'ala semata agar masyarakat itu tidak celaka akibat jalan-jalan yang rusak atau berlubang tersebut. Bukan bertujuan untuk viral, bukan bertujuan untuk pujian, ya, sanjungan dan lain sebagainya. Tapi berarti kalau ini kan dibangun Ganesha Peduli ini kan emang dari tahun 2013, tapi gerakan untuk memperbaiki jalan itu dari tahun berapa? Memang dari awal dibentuknya Ganesha ini memang sudah ada program perbaikan jalan ini atau justru baru-baru beberapa tahun ke belakang atau dari kapan nih, Mas? Tidak, kami memulai program ini, kegiatan ini dari awal mulai kami berdiri pada 2013. Akan tapi mungkin kita baru main TikTok ya kemarin di 2022 kita mulai main TikTok. Nah, bagaimana kalau dakwah dengan tindakan, dengan perbuatan ini kita padukan dia dengan teknologi tren zaman, sehingga dakwah apa yang ingin kita sampaikan berharap agar pemuda khususnya ikut dengan kegiatan-kegiatan kecil ya yang kami lakukan ini bisa ditiru juga di sama pemuda di seluruh Nusantara ini, agar masyarakat terbantu sehingga kecelakaan akibat jalan-jalan yang berlubang ini bisa diminimalisir lah gitu. Baik, respon masyarakat sendiri seperti apa, Mas, dengan gerakan Ganesha Peduli ini? Alhamdulillah ya, bersyukur, berterima kasih masyarakat sekitar. Makanya kadang-kadang kita itu terharu gitu. Bagaimana mendengar ucapan rasa syukur daripada masyarakat ketika kita buatkan di jembatan, ketika kita melakukan kegiatan tambal jalan. Terima kasih banyak, terima kasih seperti itu. Pasti ya dengan apa ya, dengan keresahan masyarakat itu sendiri yang sampai pada akhirnya terrealisasi dengan gerakan Ganesha Peduli ini pastinya sangat disambut baik sekali oleh masyarakat sekitar ya, Mas. Ya, betul. Baik. Nah, ini kan sekarang di tahun 2023 ini sudah mulai apa ya, aksi ini ya memang kita tidak bisa pungkiri ya perkembangan zaman dengan kehadiran teknologi, memang gerakan-gerakan ini siapa tahu memang bisa mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama melakukan hal kebaikan gitu ya. Sampai pada akhirnya Ganesha Peduli ini membuat akun konten video untuk men-share kegiatan-kegiatannya gitu ya, sampai pada akhirnya direspon positif gitu ya. Ternyata gerakan ini sudah ada dari dulu yang bahkan baru ter-up sekarang dan sampai pada akhirnya viral gitu di media sosial gitu ya. Nah, berarti itu memang inisiasi siapa yang sampai pada akhirnya kita bikin konten aja nih gitu. Apakah ada anak-anak muda di dalamnya atau seperti apa nih, Mas? Jadi setiap kegiatan kita itu di organisasi tentunya ada dokumentasi. Dokumentasi mentahan ini kenapa tidak ya kita olah menjadi sebuah konten, kita karyakan, kita kreasikan menjadi sebuah konten, kemudian kita upload di sosial media kita, sehingga donatur kita yang berada di luar negeri misalnya, ataupun yang tidak dekatlah dengan lokasi kita itu, dia akan tahu bahwa bagaimana donasi yang sudah diserahkan ke kami itu kami salurkan. Titiknya di sini untuk pembelian ini dan itu, seperti itu. Anak muda organisasi ini memang banyak dari berbagai kalangan gitu ya.
Sampai dari anak SD pun kadang-kadang ikut, SD, SMP, SMA, bahkan para tokoh masyarakat pun ikut juga untuk berkontribusi, berkolaborasi ya dengan kita dalam membantu masyarakat sekitar. Baik, tapi dari pemerintah setempat sendiri pernah langsung untuk memberikan materi untuk ngebantu aksi ini atau seperti apa? Pernah nggak? Seingat saya dulu dari BWS ya, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1. Waktu itu kita memang rutin ya mengadakan kegiatan bersih sungai. Nah, alhamdulillah beliau datang untuk mensupport kita, membawakan kita baju yang sampai dengan hari ini itu saja kita pakai untuk menjadi baju persatuan. Alhamdulillah. Saya ingat betul itu BWS NT1 yang support kita untuk mempunyai baju seragam persatuan. Okay. Tapi tadi yang Mas Hoirul sampaikan bahwa ya setiap kegiatannya didokumentasikan karena untuk donatur-donatur yang memang sudah mendonasikan sebagian hartanya ke aksi ini. Sejauh ini berarti banyak ya donatur-donatur yang memang memberikan sumbangan kepada Ganesha Peduli ini nih Mas. Jadi begini, kita mempunyai campaign di online ya. Jadi ada untuk jembatan, ada untuk jalan, ada untuk anak yatim, ada untuk wakaf Al-Quran, ada kota apresiasi juga. Jadi masing-masing dari kegiatan tersebut itu kita ambil dokumentasinya, kita kirim ke sana sebagai laporan penggunaan dana, ya. Laporan penyaluran dana juga. Ya, baik. Jadi memang donatur-donatur yang masuk banyak juga dari orang-orang yang tidak kenal juga gitu Mas? Tidak. Bagaimana ya, hampir 90% kami tidak mengenal siapa yang datang untuk membantu. Kadang-kadang kita dibantu ya 1.000 lah minimal, paling kecilnya 1.000 sampai ke 10 juta. Oke. Tapi untuk transparansi dananya sendiri berarti dilaporkan terus ya? Kita laporkan terus. Ada nota-nota pembelian juga kita arsipkan di sekretariat, kemudian dokumentasi penyalurannya juga kita kirimi nanti ke yayasan, di salah satu yayasan di platform yang kita pakai ya. Terus kemudian nanti itu akan dikirim kembali melalui mail ke donaturnya. Oke. Baik, tapi untuk Ganesha Peduli ini sendiri memang ada tempatnya sendiri kah untuk teman-teman anggotanya sendiri? Ada base camp-nya kalau mungkin anak-anak sekarang ngomongnya gitu ya. Apa ada Mas Hoirul? Saat ini memang masih katakan numpang kita sekretariat itu ada di salah satu rumahnya pengurus. Nah, akan tetapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sempat musyawarah mufakat untuk pemindahan sekretariat yang baru, dan alhamdulillah itu disambut baik oleh salah satu tokoh di dusun kami ya, Bapak Kepala Wilayah Dusun Prahat Timur itu sangat menyambut baik, ingin memfasilitasi kita untuk ditempati sebagai sekretariat baru di tanahnya. Aduh, Masya Allah, baik. Luar biasa. Mas Hoirul, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya seputar gerakan sosial ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.